Semut adalah serangga eusosial yang berasal dari keluarga Formicidae, semut pejantan, dan rati semut. Semut memiliki kebiasaan hidup atau binomik yang unik dan berbeda dari hewan-hewan yang lainnya. Cara hidup ini dilakukan oleh mereka untuk bertahan hidup dan melangsungkan keturunan mereka. Salah satunya cara hidup yang unik dari semut adalah sistem koloni mereka. Dalam konsep berkoloni, mereka tidak mengenal diskriminasi seperti kaya, miskin, atau perebutan kekuasaan. Semut termasuk ke dalam kelompok serangga yang keanekaragamannya sangat tinggi. Habitat yang ditempatinya bervariasi mulai dari padang pasir, savana, hutan hujan tropis, sampai pada area yang dihuni manusia. Keberadaannya yang melimpah di alam tidak terlepas dari pengaruh ketersediaan makanan dan kesesuaiannya dengan kondisi lingkungan. Oleh karena keberadaan yang melimpah tersebut, semut memiliki peranan yang penting di dalam ekosistem, diantaranya sebagai predator, pengurai, dan penyebar biji. Semut juga digunakan sebagai indikator lingkungan karena memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap gangguan habitat. Semut juga merupakan indikator yang berguna dan perubahan ekologi. Semut memiliki karakteristik umum sebagai serangga. Secara morfologi, tubuh semut terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, yang kedua bagian mesosema, yang ketiga ada bagian perut. Pada bagian kepala terdapat sepasang antena yang variabel dan mata sitor dan mulut. Pada bagian kepala posisinya prognatus, yaitu bagian dari arah mulut menghadap ke depan, dan biasanya serangga ini aktif mangsa. Pada kepala semut terdapat banyak organ sensor, memiliki mata majemuk yang terdiri dari kumpulan lensa mata yang lebih kecil dan tergabung untuk mendeteksi gerakan dengan sangat baik. Mereka juga punya 3 ocellus di bagian puncak kepalanya untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Pada kepalanya juga terdapat sepasang antena yang membantu semut mendeteksi rangsangan kimiawi. Antena semut juga digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dan mendeteksi feromon yang dikeluarkan oleh semut lain. Antena pada semut jumlah ruasnya 2-8 dan bentuknya geniculte. Selain itu, antena semut juga berguna sebagai alat peraba untuk mendeteksi segala sesuatu yang berada di depannya. Pada bagian depan kepala semut juga terdapat sepasang rahang atau mandibula yang digunakan untuk membawa makanan, memanipulasi objek, membangun sarang, dan untuk pertahanan. Mulut berfungsi sebagai alat untuk menggigit dan mengunyah. Maka dari semut sebagian besar adalah berasal dari sisa zat yang telah mati, beberapa prodiasidan, beberapa biji-bijian. Pada bagian mesosema terdapat protoraks dan mesostoraks. Semut ini tidak memiliki sayap depan dan sayap belakang. Di bagian dada semut terdapat 3 pasang kaki, dan di ujung sayap kakinya terdapat semacam cakar kecil yang membantunya memanjat dan berpijak pada permukaan. Pada tungkai terdapat koksa, trochanter, femur, tibia, dan tarsus dengan jumlah ruasnya sebanyak 3 ruas. Bentuk tungkainya yaitu coursoisial. Pada bagian abdomen jumlah 4 ruas dengan bentuk bulat melancip. Bagian perut kedua yang berhubungan ke tangkai semut membentuk pinggang sempit di antara mesosema dan metasoma. Petiole yang dapat dibentuk oleh satu atau 2 not dan memiliki ukuran tubuh panjang 0,5 sampai 1 cm yang dilengkapi dengan protonom yang melebar. Ada beberapa macam-macam spesies semut. Yang pertama, semut pemotong daun. Kebiasaan mereka membawa potongan daun yang mereka potong di atas kepalanya. Semut ini bersembunyi di bawah daun yang sangat besar dibandingkan ukuran tubuh mereka. Yang kedua, ada semut rangrang. Semut rangrang hidup di pohon, membangun sarang dari daun. Dengan mengkombinasikan daun, mereka mampu membentuk satu sarang di beberapa pohon, sehingga bisa mendukung populasi yang jauh lebih besar. Yang ketiga, ada semut permanen. Mereka mengumpulkan benih dan menyimpannya dalam ruangan yang disiapkan secara khusus. Benih-benih ini yang mengandung karbohidrat digunakan untuk memproduksi gula yang akan memberi makan larva dan pekerja lain. Yang keempat, ada semut madu. Pekerja spesies ini disebut semut madu, mengumpulkan madu dari kutu, biji, dan bunga. Metode semut mengumpulkan dari kutu sangat menarik. Semut mendekati kutu dan mulai mendorong perutnya. Kutu memberikan status buangan kepada semut. Semut mulai mendorong perut kutu lain untuk mendapat madu lebih banyak, lalu menyedot cairan yang keluar. Selanjutnya ada semut kayu. Semut kayu terkenal dengan bukit yang mereka bangun dari cemara dan cabang tipis di atas sarang bawah tanah mereka. Sarang ini biasanya ditemukan di sekitar batang pohon. Bagian sarang yang di atas tanah terbuat dari ranting, tangkai daun, dan daun cemara adalah atap sarang. Semut legiun. Salah satu hewan yang paling ditakuti di hutan adalah semut legiun. Komunitas semut ini dinamai pasukan karena tindakan mereka memiliki disiplin militer sejati. Semut legiun adalah hewan karnivora. Mereka melahap segala sesuatu yang terlihat. Setiap semut panjangnya 6-12 mm, tetapi jumlah mereka yang besar dan disiplin mengimbangi kekurangan mereka dari segi ukuran. Yang selanjutnya ada semut beludru. Semut beludru yang hidup di gurun pasir
pasir memiliki tubuh berbulu banyak. Bulu alami mereka merupakan lapisan yang mengisolasi panas. Ia menyimpan panas selama malam-malam dingin di gurun pasir dan melindungi diri dari panas di siang hari. Karena bersayap, semut beluju jantan bisa menghindari panasnya pasir dengan terbang. Yang selanjutnya ada semut api. Semut api adalah serangga merah berukuran kecil, namun mereka mampu melakukan hal-hal besar. Ratu semut jenis ini yang memiliki 2 varietas di Amerika saja dapat memproduksi hingga 5.000 telur sehari. Selanjutnya ada semut gurun, yang merupakan semut gurun hitam berukuran sedang dan berkaki panjang, hidup dalam panas tinggi. Bagi semut ini, hari biasa di gurun tidak dimulai pada satu waktu tertentu, yaitu mulai hari-hari adalah suhu permukaan pasir standar setelah mencapai 30 derajat Celcius. Tepat pada suhu ini semua mulai keluar dari sarang bawah tanah untuk mencari makanan. Bionomic factor, semut memiliki ciri khusus pada 2 antena di kepalanya. Dengan antena tersebut, semut dapat menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi, sedangkan mulut pada bagian semut dipergunakan untuk mengecap. Semut berkomunikasi dengan semut lain dengan antenanya. Semut juga memiliki keajaiban, yaitu salah satunya sistem hidup berkoloni. Selanjutnya sistem kasta, sistem menjaga pintu. Sarang sebagai markasnya sistem pertahanan teratur. Keempat, menjalani hidup berdasarkan pertukaran berita timbal balik. Yang kelima, bau koloni sebagai kartu identitas semut. Yang keenam, ada fungsi sentuhan dan komunikasi kimiawi. Terakhir, ada komunikasi dengan bunyi. Permasalahan kesehatan akibat semut. Yang pertama ada reaksi alergi berat atau anafilaksis. Reaksi ini tergolong tidak biasa, namun dapat mengancam kehidupan dan membutuhkan pertolongan darurat. Tanda-tanda atau gejalanya adalah terkejut atau shock. Yang kedua, bengkak di bibir, lidah, telinga, kelopak mata, telapak tangan, telapak kaki, dan selaput lendir. Yang ketiga, ada rasa gatal dengan bintik-bintik merah dan bengkak. Distribusi atau penyebaran penyakit atau gangguan kesehatan karena semut akan terjadi jika sarang semut semakin banyak karena adanya makanan semut seperti gula dan lain-lain di suatu tempat, sehingga menyebabkan sangat berpotensi mengganggu kesehatan manusia di lingkungan sekitarnya. Pencegahan pada hama semut. Yang pertama, menggunakan insektisida. Caranya cukup semprotkan insektisida sebanyak 1 kali di lokasi yang sering dilalui semut, lalu dicek kembali saat keesokan hari. Pastikan bahwa tidak ada lagi semut yang datang ke rumah. Yang kedua, bersihkan area yang mengandung semut. Coba perhatikan area di sekitar rumah, apakah ada sisa-sisa makanan atau sampah berserakan. Apabila gerombolan semut yang datang semakin banyak, segera bersihkan sampah dan sisa makanan. Hal ini agar tidak datang kembali ke area tersebut karena sumber makanannya sudah hilang. Yang ketiga, kapur barus. Penggunaan kapur barus cukup efektif dalam mengusir semut tanpa membunuhnya, sebab kapur barus mengandung bahan kalsium karbonat yang diklaim ampuh membasmi serangga, salah satunya semut. Untuk mengendalikan serangga, selama ini yang digunakan masyarakat adalah pestisida kimia jenis insektisida sintetis yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Penggunaan insektisida sintetis dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun jenis. Masyarakat cenderung menggunakan insektisida kimia atau sintetis untuk mengendalikan hama seperti kecoa, nyamuk, lalat, rayap, semut, dan tikus. Insektisida sintetis tersebut dikemas dalam berbagai formulasi, yang diantaranya dalam kemasan liquid, mosquito coil, aerosol, mat, vaporizer, kapur anti serangga, dan kertas bakar. Pengendalian yang paling ampuh untuk mengusir semut adalah menggunakan insektisida sintetis. Insektisida sintetis yang sering digunakan masyarakat untuk mengendalikan semut adalah kemasan kapur ajaib atau kapur anti serangga. Kapur anti serangga ajaib memiliki kandungan bahan kimia deltametrin sebesar 0,6%. Pengaplikasian insektisida deltametrin dapat menurunkan populasi serangga, tetapi bagi makhluk hidup lain dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh reaksi pemberian deltametrin. Sebagian masyarakat membasmi semut api merah yang mengganggu tanaman dengan cara menggoreskan kapur ajaib yang mengandung deltametrin di sekeliling pot dan bagian tanaman, yang bertujuan agar semut tidak mengganggu tanaman tetapi mengakibatkan tanaman bercampur dengan deltametrin. Deltametrin juga menyebabkan gatal-gatal dan iritasi bila terlalu lama terkena kulit. Coretan kapur yang ditaburkan bila terkena angin, maka serbuk tersebut dapat berterbangan dan terhisap yang mengakibatkan lemas, mual, sesak nafas akibat kadar racunnya. Kelebihan menggunakan kapur ajaib: yang pertama, lebih praktis, yang kedua, efisien, yang ketiga, efektif. Untuk kekurangan menggunakan kapur ajaib, yang pertama dapat menimbulkan populasi yang membahayakan manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, pemakaian berlebihan dalam satu ruangan beresiko pada udara di dalam ruangan. Terima kasih sudah menonton video